nggak ada masalah, berarti si TPS bagus ya. Dan di saat mesin hidup dia masih di mode 1 ya, tetap nggak ada perubahan tuh. Pas kita scan itu sepertinya normal-normal aja ya. Dari TPS injektor langsung nggak bagus, dan akhirnya tersendat-sendat pun sembuh ya, berhasil. Jadi permasalahannya ya cuma motor beat street, kalau digas berbet ya, kayak tersendat-sendat atau putus-putus. Ini kita coba aja jalan. Waduh, ya. Jadi kayak gitu ya. Nah, ya kalau gue sih ngebacanya busi, kayak busi ya. Tapi nggak tahu juga. Ya mudah-mudahan penyakitnya gampang lah ditebak ya. Kadang kalau cuma berebut gini ya analisa gampangnya ya busi, kalau nggak cangklung busi kan gitu, kalau nggak injektor takutnya belibet masalahnya. Mudah-mudahan nggak ribet lah, gampang terselesaikan. Yuk kita bongkar aja. Kita cek dulu ya ke diagnosa. Kita cek hal-hal yang ringan-ringan dulu. Beat street ya, masuknya ke beat F1. Kita cek di pembaca kode kerusakan apakah ada. Tidak ada ya. Sejarah kerusakan juga ada nih. TPS bermasalah di sensor TPS ya. Ini pernah entah rusak entah copot soketnya kan, nggak tahu juga. Oke, pembaca tampilannya kita lihat di ini ya, apa namanya, bukaan gas atau TPS. Kita cek di grafik ya, kita pelintir gasnya ya. Kalau di pelintir nggak ada yang putus sih. Kita pull nih, di pull juga nggak ada grafik yang putus ya. Kita tarik perlahan juga, ini normal TPS ya, nggak ada masalah, berarti si TPS bagus ya. Cuma kalau kita lihat dari nilai voltasenya 0,41 ya, normalnya kan di bawah 0,500 lah pokoknya. Normalnya di 0,500 atau 0,400 sekian lah. Ini terlalu rendah voltasenya, tapi bisa diakalin dengan digeser-geser dikit. Untuk bukaan gas sih normal, bagus. Coba kita nyalakan. Aduh, matiin dulu dah.
motor nggak ada standar duanya. Ini motor nggak ada standar duanya ya, jadi masih gua standar 1. Jadi kalau mau geber nggak bisa. Kita ulang lagi. Oke, di sini di mode ketinggian 1 ya. Tadi pas dinyalain dia berubah ke standar lagi, strip ya, pas dinyalain motor ya. Tapi kita coba hapus kode kerusakan dulu. Oke, penghapusan berhasil. Oke, terus kita masuk ke penyesuaian penyetelan biar dia masuk ke mode 1 ya. Kita putar kunci kontak. Saya udah pakai modul ini ya, jadi nggak perlu putar kunci kontak. Kita off kan, lalu kita on lagi. Oke, reset berhasil. Kita balik lagi ke pembaca tampilan data, apakah dia masuk ke mode 1 ya. Masuk ya ke mode 1. Oke, kita tes. Dan di saat mesin hidup dia masih di mode 1 ya. Oke, kita cabut lagi, coba kita tes lagi motornya apakah masih berbet. Soalnya ini nggak ada standar 2-nya. Aduh. Oke, kayaknya gagal, nggak berhasil ya. Tapi udah kita scan pakai Zodiac, tetap nggak ada perubahan. Tuh pas kita scan itu sepertinya normal-normal aja ya. Dari TPS, injektor langsung nggak bagus. Ini masalah bagian teknikal ya. Teknikal mungkin dari busi bisa, cangklong bisa, karena ini nggak ada standar 2 ya. Coba kita ganjel aja dulu kali ya biar enak. Oke, ini kan dari ganjel, jadi kita bisa geber-geber. Coba kita geber di standar 2 ya, enak nggak? Anehnya di standar 2 nggak berbet tapi di bawah jalan tersendat-sendat. Ini kayaknya ada kabel yang kendor ya, sepertinya ada kabel yang kendor. Coba kita skip dulu ya, saya coba analisa kabel yang mana yang kendor. Kayaknya sih ada kabel yang terkupas sih, goyang-goyang ya. Takutnya dari sini bisa. Karena kalau saya nyari sambil megang tripod kayaknya nggak mungkin ya.
nanti kalau udah ketemu saya lanjut lagi videonya. Oke, ini kan aduh, suara gua agak sakit. Oke, ini kan udah dibuka ya. Gua sengaja buka semua biar lebih detail, takutnya ada yang lain kekupas ya kan. Sampai box filter gua buka ya. Sebenarnya sih gua udah menduga ini yang kekupas ya. Tuh bisa dilihat teman-teman ya, ini tuh, ini ada bagian tuh ya, sampai kuningannya terlihat tuh ya. Ini terjadi karena gesekan, dan di sini ada bekas tuh, nih bekas gesekan kabel ya. Jadi si kancing klip ini nggak nyangkut seharusnya seperti ini ya, nggak nyangkut semestinya seperti ini gitu ya, kayak kabel yang atas nih. Tadi dia posisinya terlepas hingga terjadi gesekan kabelnya di antara dengan crankcase ini, dan dia terkelupas hingga terjadi namanya short ya. Gua sengaja buka semua sampai filter jok itu untuk mengecek yang lainnya apakah masih ada kabel yang terkelupas, tapi setelah gua cek semuanya cuma bagian ini aja yang terkelupas ya. Jadi ini kita rapikan aja serapih mungkin dan kita kembalikan ke posisinya ya. Semoga udah nggak berebut lagi. Oke, kita skip aja videonya, nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman, ini udah dirapiin ya kabelnya. Kabelnya udah kita isolasi dan posisi kabelnya udah kita benarkan ya sesuai standar ya. Ini kita tes aja langsung seperti ini ya, nggak usah dipasang dulu filternya, takutnya masih berebut. Oke, kita tes jalan ya. Nah, dan akhirnya tersendat-sendat pun sembuh ya, berhasil. Jadi permasalahannya ya cuma di ini ya, kabel yang terkelupas ya, karena dia akibat terkelupas itu karena dia klipnya itu nggak terpasang di sini ya, jadi dia menggandul, jadi goyang-goyang. Kalau ngesok dia si ini ikut gesek-gesek begini. Oke, jadi terasa berebut. Jadi untung permasalahannya nggak kompleks ya, cuma masalah kabel doang, beres. Itu sering terjadi pada motor-motor matic lainnya ya, nggak cuma Beat Street Beat atau Vario ya, sering banget ya. Kebanyakan di sini nih, kabel sini nih yang sering terkelupas ya, kadang bergesekan dengan apa, crankcase. Itu hal umum lah, udah biasa, saya sering banget temuinnya seperti itu. Jadi konten kali ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Oke? Thank you.